Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Lause Sonia ya di sini. Oke. Nah, sebelum kita mulai ya, aku mau jelaskan ini ya. Kita akan membaca tentang Jiao Ao de Hua Mao, artinya kucing belang yang sombong ya. Buah fabel di sini. Kita baca dari awal ya teman-teman. 1, 2, 3. 从前有一只小花猫，非常自豪自己有尖尖的爪子。ya lalu 他觉得自己是世界上最快爬树的动物了。ya nah 他从爬上高高的大树ya. Ini artinya ya teman-teman, dulu ada seekor kucing belang kecil sangat bangga ya atau pede, 自豪 ini pede ya. Nah, 自己有尖尖的爪子. Nah, dengan cakarnya yang panjang ya. Jadi tajam ini artinya cian ya. Nah, lalu 草子 artinya cakar ya. Nah, oke, kita lanjut ya. 他觉得的自己是世界上最快爬树的动物了. Artinya dia merasa dirinya lah adalah hewan, tong'u hewan adalah hewan yang paling cepat untuk panjat pohon di dunia gitu. Thank you Kak Boy Erlangga yang sudah bantu Lause tap layarnya ya. Jadi kita lihat di sini tong'u artinya hewan yang paling cepat panjat pohon. 最快爬树 ya. Secara respektif, 最快爬树 artinya paling cepat panjat pohon. Oke. Lalu di dunia, 世界上, 世界 artinya dunia. Oke. Hao, ni hao, Kak Bajing Asu. Nah, oke. Kita lanjut ya. 他从爬上高高的大树. Dia selalu memanjat pohon besar yang tinggi ya. Jadi pohon besar, tashu, big tree ya. Nah, ini tashu, pohon yang besar. Jadi ininya dulu, adjektifnya dulu yaitu big, baru shu atau pohonnya tree gitu ya. Kalau adjectival phrase dalam bahasa Mandarin mengikuti pola grammar bahasa Inggris ya. Nah, jadi kau tetashu, pohon besar yang tinggi. Nah, di sini ada pohon-pohon besar yang tinggi ya. Kenapa pohon-pohon? Karena ada double hanzi di sini, double characters yang kau tetashu ya. Nah, adjektif pertamanya itu didobelkan, makanya pohonnya ada banyak ya. Di sini ada jamak ya, tall big trees gitu ya. Kalau di bahasa Inggris kan kau tetashu gitu ya. Nah, lalu chong itu selalu, chong shi dan chong ya, artinya selalu, always ya. Nah, jadi yang di sini adalah te ya. Jadi pohon yang tinggi itu adjektifnya dulu, tingginya dulu, kaunya dulu, baru te, baru yang, baru objeknya yaitu shu atau pohon ya. Nah, teman-teman, kita ada private class ya untuk online Zoom. Nah, teman-teman bisa daftar secara private lewat DM howhow.mandarin ya. Nah, nanti teman-teman yang atur jadwal hari dan jamnya bisa kapan aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di kalimat Mandarin ya,
Nah, keterangannya terlebih dahulu baru objeknya, ya. Terlebih kalau ada lokasi, keterangan tempat. Nah, keterangan tempatnya itulah yang ditaruh di awal kalimat. Di paling awal kalimat ada keterangan tempat. 世界上最快爬树的动物了. Baru ya, setelah keterangan tempat di dunia, baru adjektif keterangannya paling cepat panjat pohon, lalu objeknya terakhir yaitu hewan tong'u, ya. Nah, thank you Kak Chan yang sudah bantu Lause untuk follow di sini. Sini Kuanju. Oke. Nah, jadi silahkan di screenshot ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru menemukan kata-kata baru di sini, ya. Bisa dipelajari di rumah. Oke. Lalu aku akan lanjut lagi dengan lanjutan teksnya, ya. Kita lanjut dengan teks lanjutannya, oke?
Oke, kita sapa-sapa dulu yang baru hadir ya. Halo Kak Fei. Halo semuanya. Ya, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan soal Mandarin, boleh teman-teman ya untuk bergabung, dan silahkan tulis di kolom komentar. Cece Kak Yati, ceremai ceri-ceri, berkah selalu ya. Nah, kita baca lagi dari awal ya. 去笑那些不会爬树的动物，就笑吐着短短圆圆的尾巴，笑压着走路笨笨的样子。Ya, artinya, lalu ngetawain hewan-hewan yang tidak bisa panjat pohon. Lalu ketawain ekor kelinci yang pendek-pendek bulat. Nah, xiao, ketawain jalannya bebek yang kayak orang bodoh gitu. Jadi kita bahas ya satu-satu, mulai dari kata-kata barunya di sini ya. Nah, lalu ci itu artinya lalu ya, lalu ya. Ciu juga artinya lalu ya. Tapi ci ini punya dua arti, mendapati, mendapatkan, seperti itu juga bisa ya ci ini. Nah, lalu ini tuce, kelinci, tuan, pendek, yuan, bundar ya. Lalu weipa ini ekor, yace, bebek ya. Pen artinya orang bodoh. Lalu yangce artinya seperti kaya gitu ya. Nah, jadi aku mau jelasin tentang grammarnya di sini ya. Kemudian kita akan lanjut ke grammarnya. Grammarnya seperti apa? Nah, kita tambahkan nasye untuk hewan-hewan di sini ya. Untuk hewan-hewan yang jamak gitu. Nasye puhui pashu de dong u ya. Nah, kita translate di Indonesianya menjadi hewan yang jamak, walaupun tong u ini di sini cuma satu ya, disebutkannya cuma sekali gitu di Mandarinnya, tapi di Indonesianya kita harus menjamakannya saat translate atau menerjemahkannya. Kenapa? Karena ada nasye tong u, hewan-hewan itu gitu ya. Xie itu memperbanyak subjek atau objek yang ada di dalam kalimat Cina di sini. Oke? Nah, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Gitu ya. Jadi si kucing tadi jiao ao de xiao hua mao hen jiao ao ya, sangat merendahkan sekali hewan-hewan lain, sangat body shaming juga di sini ya. Xiao zu fei de shenti artinya mengetawain badan B2 yang gemuk ya. Badan shenti, fei gemuk ya, cu B2 atau babi ya, pig dalam bahasa Inggrisnya ya, cu. Oke. Nah,
Jadi fei itu gemuk untuk hewan, pang itu untuk gemuknya manusia gitu ya. Jadi kalau ada yang tanya fei dan pang itu ya ada samanya, sama-sama gemuk, tapi bedanya fei itu untuk hewan dan pang itu untuk manusia. Oke, kita lanjut ya. Ya.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya untuk baca dari atas. Oke. 他还笑星星只会在树荡秋千. Artinya, dia juga ngetawain orangutan yang hanya bisa bergelantungan di atas pohon. Gitu ya. 有一天他又在树上笑一只他没有见过的动物时，那是动物. Nah, artinya suatu hari dia sedang ngetawain seekor binatang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, hewan itu ya, na che tong'u. Nah, jadi itu ya. Ini jianguo artinya pernah melihat. Meiyo jianguo belum pernah melihat begitu. Sing sing orangutan ya. Jadi orangutan bukan sing ya, bukan ya teman-teman. Jadi sing ini ya orangutan, satu arti. Sing satu kesatuan, satu arti, yaitu single orangutan ya. Nah, zai shu tang qiu qian artinya bergelantungan ya, berayun-ayun bergelantungan, tang qiu qian. Oke. Nah, sini sudah cukup jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi hewan itu tiba-tiba turan Pasyusha. Hewan itu tiba-tiba panjat pohon ya. Tiba-tiba turan panjat pohon. Nah, ya. Itu. Lalu panjat pohon. Hai ho, buka mulut. Nah, ini mengaum. Gua mau siap di Tiao Xia Shu. Kucingnya kaget dan jatuh dari pohon. Nah, kira-kira hewan apa ini? Nah, kira-kira hewan apa teman-teman? Nah, ada yang bisa tebak? Houlai na che dong u she
Jeng jeng jeng, apa ya kira-kira? Nah, 是这了. Nah, 这 artinya singa. Ya. Jadi houlai itu ternyata hewan itu adalah singa. Yeay. Nah, jadi di sini aku nggak akan tulis pinginnya karena sudah dijelaskan di awal-awal ya. Nah, kita baca dari atas ya. Nah, nat hong wu turan pa shu shang kai kou xiang hou yi sheng hua mao xia di diao xia shu后来那只动物是失车了. Wah, jadi kucingnya kaget nih. Tiba-tiba hewan itu panjat pohon ya. Terus mengaum gitu ya. Terus kucingnya kaget terus jatuh deh. Ternyata adalah singa ya, teman-teman. Jadi kata-kata baru lainnya di sini selain ada shizi singa, nah houlai ternyata, dan xia artinya kaget terkejut. Lalu tiao artinya jatuh blek gitu ke bawah ya. Xia shu, nah di bawah pohon, di bawah pohon ya. Nah, lalu hou itu artinya mengaum ya. Nah, kai kou xiang hou yi sheng artinya buka mulut, mengeluarkan. Nah, xiang ini mengeluarkan, hou itu auman, jadi xiang hou itu mengaum, yi sheng suara ya, mengaum dengan suara, yi sheng gitu. Jadi xiang hou yi sheng itu kalau disingkat dalam bahasa Indonesianya artinya mengaum ya. Nah, gitu teman-teman. Oke. Sudah selesai live kita hari ini ya. Sekalipun ya masih nanti dilanjut lagi minggu depan ya. Tanggal berapa ya? Tanggal hari Selasa itu 30 ya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi di hari Selasa ya teman-teman ya. Jadi kita tanggal 26 akan libur ya. Bagi umat yang merayakan, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Xie Taja. Thank you Kak Aicis yang sudah follow. 我们星期二下个星期见，拜拜。